Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer merupakan anime yang bercerita tentang Tanjiro dan rekan-rekannya dalam melawan para iblis. Mereka melawan para iblis dengan teknik berpedang yang didukung oleh teknik pernapasan. Iblis yang mereka hadapi pun bukanlah makhluk yang lemah. Mereka bisa beregenerasi dan ada juga yang memiliki kemampuan yang spesial yaitu teknik darah iblis. Setiap iblis yang sudah menguasai teknik darah iblis mampu mengeluarkan kekuatan yang unik ataupun memanipulasi benda-benda di sekitarnya. Sehingga, hal ini akan menguntungkan mereka dalam mencari mangsa ataupun dalam melawan pasukan pemburu iblis. Dalam ceritanya sendiri, para iblis terbagi menjadi 3 golongan, yaitu iblis biasa, iblis lower moon atau bulan bawah, dan iblis upper moon atau bulan atas. Iblis bulan atas sendiri merupakan golongan iblis yang terkuat. Lalu siapa saja iblis yang menempati posisi bulan atas? Jangan kemana-mana, kita simak saja videonya. Di posisi ke-6 ada iblis Daki dan Gyutaro. Daki dan Gyutaro merupakan anggota iblis bulan atas yang menempati peringkat terendah. Bisa dibilang, mereka adalah satu, di mana untuk membunuhnya, para pemburu iblis harus memotong kepala kedua kakak beradik tersebut. Daki adalah adik dari Gyutaro, yang memiliki sifat sombong dan sadis. Ia tidak segan-segan menyiksa korbannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Ia memiliki fisik yang bagus dan wajah yang cantik, yang tentu siapa saja akan menyukainya. Sedangkan kakaknya, Gyutaro, memiliki fisik yang tidak seberuntung adiknya. Dengan badannya yang kurus, ia dapat berpindah kemanapun dengan cepat. Gyutaro juga memiliki wajah yang seram, melambangkan sifatnya yang kejam dan licik. Untuk karakter iblis Daki memang sangat unik. Awalnya, ia seperti ancaman utama dalam arc distrik Lampu Merah. Namun sebenarnya, ia menempati posisi bulan atas ke-6 bersama dengan saudaranya, Gyutaro. Untuk bisa membunuhnya, para pemburu iblis harus membunuh Gyutaro juga. Kalau tidak, meski sudah dipenggal, iblis Daki akan tetap bertahan hidup dan beregenerasi. Iblis Daki bertarung menggunakan senjata berupa kain selempang yang dapat dimanipulasi untuk menyerang dan mencekik musuh. Kekuatan kain selempangnya setara baja, sehingga ia dapat dengan gampang membunuh manusia memakai senjata ini. Dengan kemampuannya ini, iblis Daki diketahui telah membunuh 7 Hashira sebelumnya. Kakaknya, yakni Gyutaro, memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dengan menggunakan senjata berbentuk celurit, ia dapat menyerang lawan-lawannya. Ia mampu dengan bebas mengendalikan senjatanya. Bahkan pilar suara pun harus berkorban banyak untuk mengalahkannya bersama Tanjiro dan pemburu iblis lainnya. Dalam pertarungan di distrik Lampu Merah, Gyutaro berhasil dikalahkan oleh Tengen Uzui dan Tanjiro. Sedangkan Daki berhasil dipenggal oleh Zenitsu dan Inosuke. Terpenggalnya kepala kakak beradik ini memastikan keduanya benar-benar mati. Iblis selanjutnya adalah Kaigaku. Setelah iblis Daki dan Gyutaro mati, posisi iblis bulan atas ke-6 digantikan oleh Kaigaku. Kaigaku sendiri merupakan senior dari Zenitsu Agatsuma. Jadi, ia telah menguasai 6 teknik pernapasan petir. Ketika Zenitsu masih dalam masa latihan bersama kakek Jigoro, Kaigaku sedang mengejek Zenitsu karena hanya bisa menguasai 1 teknik pernapasan petir saja. Sedangkan, ia berhasil menguasai ke-6 tekniknya. Kaigaku sendiri malah memilih menjadi iblis setelah dikalahkan oleh Kokushibo. Hal itu membuat kakek Jigoro melakukan seppuku sebagai bentuk tanggung jawabnya karena muridnya telah berkhianat. Setelah beberapa hari menjadi iblis, Kaigaku akhirnya bertarung dengan Zenitsu. Dalam pertarungan itu, Zenitsu berhasil membunuh Kaigaku, dan kematian kakek Jigoro pun dapat terbalaskan. Iblis bulan atas yang menempati posisi ke-5 adalah Gyoko. Gyoko merupakan iblis yang sangat menyukai seni dan guci. Melalui gucinya, ia dapat berpindah ke guci lain yang berbeda lokasi. Kemampuan dari Gyoko nampaknya berhubungan dengan hewan-hewan air. Ia dapat mengeluarkan pasukan ikan dari dalam gucinya. Pasukan itu ia gunakan untuk melawan para pemburu iblis. Selain itu, Gyoko dapat menghancurkan lawannya menggunakan tentakel yang juga ia keluarkan dari guci tersebut. Dan kemampuannya yang paling kuat adalah ia mampu berganti kulit dan bertransformasi ke bentuk sempurnanya, yaitu tubuh berotot yang dilapisi armor sisik. Dalam wujud ini, ia tidak memiliki kaki, namun memiliki ekor seperti ular. Dalam wujud ini juga, sesuatu yang ia sentuh akan menjadi ikan-ikan kecil. Sifat yang mengerikan dari Gyoko adalah ia akan memutilasi lawan-lawannya,
Lalu potongan-potongan tubuh lawannya akan disusun secara abstrak hingga terciptalah karya seni yang mengerikan. Di posisi keempat ada iblis Hantengu. Hantengu memiliki penampilan seperti seorang pria pendek, lemah dengan tubuh yang sangat kurus. Cirinya yang paling mencolok adalah tonjolan besar di bagian atas kepalanya, disertai dengan 2 tanduk melengkung. Hantengu mampu menyembunyikan hawa keberadaannya sebagai iblis, sehingga membuat orang-orang tidak menyadari bahwa dirinya merupakan iblis. Kemampuan utama Hantengu adalah mewujudkan emosinya sebagai klon muda yang kuat dari dirinya sendiri, dengan penampilan, kepribadian, dan kemampuan unik mereka sendiri. Klon-klon ini juga tampaknya mewujudkan emosi tertentu yang pernah dirasakan Hantengu sebelumnya. Selain memiliki kekuatan yang setara dengan tubuh aslinya, hal yang menyulitkan adalah Hantengu tidak akan mati sampai tubuh aslinya juga terbunuh. Selain itu, setiap klon milik Hantengu juga memiliki kemampuan unik masing-masing dengan teknik darah iblis yang berbeda-beda. Klon-klon tersebut terdiri dari Sekido atau klon kemarahan, Karaku klon santuy, Aizetsu kesedihan, Urogi kenikmatan, Zohakuten kebencian, dan Urami dendam. Di posisi keempat bulan atas lainnya ada iblis Nakime. Setelah Hantengu mati, posisinya digantikan oleh Nakime. Nakime sebenarnya bukanlah bagian dari iblis bulan atas. Ia hanya seorang bawahan Muzan Kibutsuchi yang bertugas memanggil iblis lain ke benteng untuk bertemu dengan Muzan. Ia merupakan iblis Biwa yang berdiam diri di dimensi benteng tanpa batas. Peringkat 3 iblis bulan atas ditempati oleh Akaza. Jika kalian sudah menonton movie Infinity Train, tentunya kalian sudah tahu tentang iblis yang satu ini. Sebelum menjadi iblis, namanya bukanlah Akaza, melainkan Hakuji. Sebenarnya, Akaza adalah anak yang baik. Akaza menjaga ayahnya dan merawat putri dari gurunya yang sakit. Karena tugas dari gurunya yang memerintahkan Akaza untuk menjaga putrinya, ia jatuh cinta kepada putri dari gurunya tersebut. Namun, semuanya harus berakhir. Dan disitulah awal mula Hakuji menjadi iblis dan berganti nama menjadi Akaza. Akaza merupakan iblis yang kuat, keras kepala, impulsif, dan suka bertarung, terutama dengan para Hashira. Ia memandang rendah siapapun yang dia anggap lemah, tetapi sangat menghormati mereka yang dianggapnya kuat. Hal inilah yang membuat dirinya begitu senang saat bertarung dengan Rengoku. Akaza sangat mengakui kekuatan dari Rengoku, sampai-sampai mengajaknya untuk menjadi iblis agar Rengoku dapat terus melatih kekuatannya dan bertarung lagi dengan dirinya. Namun, Rengoku menolak tawaran Akaza dan mati setelah tubuhnya ditembus oleh Akaza. Beberapa waktu setelah itu, Akaza kembali bertemu dengan pemburu iblis lainnya, yakni Tanjiro dan Tomioka Gyu. Tanjiro dan Gyu pun bekerja sama untuk mengalahkan Akaza dan berhasil memenggal kepalanya. Walaupun begitu, tubuh Akaza masih bisa bertarung. Jika saja Akaza tidak mengingat masa lalunya, mungkin Tanjiro dan Gyu sudah mati saat melawannya. Posisi kedua iblis bulan atas ditempati oleh Doma. Doma memiliki wujud seorang pria muda jangkung dengan tubuh yang cukup kencang dan berotot. Ia memiliki kulit pucat dan memiliki kuku yang panjang dan runcing. Perlu diketahui, Doma juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akaza. Hal ini karena prinsip mereka yang bertolak belakang. Akaza adalah iblis yang menolak untuk memakan anak-anak dan perempuan. Sementara itu, Doma merupakan iblis yang makanan favoritnya adalah perempuan muda. Doma menganggap tubuh perempuan lebih bernutrisi dibanding dengan tubuh manusia lainnya. Doma memiliki sifat yang bersahabat, sehingga para manusia tidak mengira bahwa ia adalah iblis. Dalam memangsa manusia, Doma tidak repot-repot untuk mencarinya, melainkan mangsanya akan datang sendiri kepadanya. Doma memiliki semacam kuil sebagai tempat peribadatan dan menetapkan dirinya sendiri sebagai dewanya. Tidak dapat disangkal bahwa dirinya sangat mematikan dan penuh perhitungan. Di bawah keyakinan bahwa dia menyelamatkan manusia dari penderitaan, Doma dengan senang hati melahap para pengikutnya dan perempuan muda lainnya. Teknik darah iblis yang dia miliki adalah manipulasi es yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Doma dapat mengubah darah esnya menjadi kabut dan menyebarkannya menggunakan kipas ke lingkungan sekitar. Serangan ini dapat membuat lawan yang menghirupnya tewas. Kemampuan lainnya dari iblis ini adalah ia dapat menetralkan racun. Perlu diketahui bahwa Doma adalah iblis yang membunuh Kocho Kanai, yang merupakan kakak dari Kocho Shinobu. Oleh sebab itu, Shinobu berusaha untuk mengalahkan Doma. Pada akhirnya, Doma bisa dikalahkan.
hanya karena Shinobu mengorbankan diri. Racun yang dipersiapkan di dalam tubuh Shinobu tak dapat diantisipasi oleh Doma. Akhirnya kita tiba pada urutan pertama iblis terkuat bulan atas. Posisi ini ditempati oleh Kokushibo. Dikatakan setelah Muzan, dialah iblis terkuat. Posisinya sebagai seorang iblis bulan atas peringkat 1 tidak pernah berubah selama 500 tahun lamanya. Hal yang paling mengejutkan adalah sebelum menjadi iblis, dia adalah anggota dari pasukan pemburu iblis. Kokushibo mampu menggunakan teknik pernapasan, yaitu teknik pernapasan bulan, yang dia kembangkan dari teknik pernapasan matahari. Sebagai iblis, Kokushibo berwujud seorang pria tinggi berkulit pucat, dengan rambut panjang dan runcing yang ia kuncir. Dan ia memiliki 3 pasang mata di wajahnya. Perlu diketahui bahwa Kokushibo merupakan kakak dari pengguna teknik pernapasan pertama, yaitu Yorichi. Dan ia juga merupakan leluhur dari pilar kabut, yaitu Tokito Muichiro. Kokushibo memilih menjadi iblis dikarenakan ia iri kepada adiknya yang kemampuannya berada di atasnya. Untuk itu ia mencari kekuatan dan hidup abadi agar kemampuannya tidak hilang karena umur manusia tidaklah lama. Kemampuan dari Kokushibo sendiri adalah teknik pernapasan bulan ditambah dengan Demon Slayer Mark yang ia aktifkan secara sadar. Terlebih lagi, Kokushibo mampu memasuki dunia tembus pandang. Dengan kemampuannya itu, ia dapat melihat bagian organ tubuh lawannya walaupun tubuh dari lawannya dilapisi oleh pakaian maupun armor. Kemampuan lainnya adalah ia dapat menyalurkan kekuatannya pada katana miliknya, sehingga katana tersebut bertambah tajam dan bercabang, serta memiliki corak mata pada bilahnya. Tentu saja kemampuannya ini telah jauh melampaui para Hashira. Genya, Tokito, Sanemi, dan Gyomei harus mengeroyoknya sekaligus dalam pertempuran. Itu pun keempat petarung tersebut harus berdarah-darah, dan 2 di antara mereka pada akhirnya gugur. Itulah 8 iblis yang menempati posisi bulan atas. Jika ada pembahasan yang salah dalam video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.